Bayangkan sebuah pulau seluas lapangan kecil, tapi dihuni ratusan orang dan pernah diperebutkan dua negara. Di tengah luasnya Danau Victoria, berdiri Pulau Migingo. Pulau mungil dengan perputaran uang miliaran dari hasil ikan, kehidupan super padat, dan kisah sengketa internasional yang menegangkan. Bagaimana rasanya tinggal di tempat yang bisa kamu kelilingi kurang dari 1 menit? Dan kenapa pulau sekecil itu begitu berharga? Temukan jawabannya di video lengkapnya. Jangan lupa dukung channel YouTube Lumaraya dengan like, komen, share, dan subscribe agar kami terus menghadirkan fakta-fakta unik dan mengejutkan dari seluruh dunia. R.F.T. Di tengah perairan luas Danau Victoria, terdapat sebuah pulau kecil yang ukurannya bahkan tidak lebih besar dari lapangan sepak bola. Namun, siapa sangka, Pulau Mungil ini menjadi salah satu wilayah paling padat dan paling diperebutkan di Afrika Timur. Pulau Migingo yang luasnya hanya sekitar 2.000 meter persegi, panjangnya kurang lebih 50 meter saja, bahkan lebih kecil dari lapangan sepak bola. Namun yang membuatnya luar biasa bukan ukurannya, melainkan kepadatannya. Pulau sekecil itu dihuni ratusan orang. Rumah-rumah beratap seng berdiri sangat rapat tanpa jarak. Hampir tidak ada ruang kosong tersisa. Setiap sudut dimanfaatkan untuk tempat tinggal, warung, atau penginapan sederhana bagi para nelayan. Lorang-lorang di antara bangunan begitu sempit, hanya cukup untuk 1 orang berjalan. Dari satu sisi pulau ke sisi lainnya bisa ditempuh hanya dalam hitungan detik. Meski sesak dan padat, kehidupan di sana tetap berjalan aktif setiap hari. Kepadatan ekstrim inilah yang membuat Migingo sering disebut sebagai salah satu pulau terpadat di dunia, sebuah tempat kecil dengan kehidupan yang begitu besar. Pulau Migingo berada di tengah Danau Victoria, danau terbesar di Afrika sekaligus danau tropis terbesar di dunia. Danau ini menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang dan berbatasan langsung dengan 3 negara, Kenya, Uganda, Tanzania. Letaknya yang berada di wilayah perairan perbatasan membuat Migingo memiliki posisi yang sangat strategis. Perairan di sekitar pulau dikenal sebagai salah satu zona penangkapan ikan terbaik, terutama untuk ikan Nile perch yang bernilai ekspor tinggi. Karena faktor inilah, status kepemilikan pulau sempat menjadi sengketa antara Kenya dan Uganda. Kedua negara sama-sama mengklaim wilayah tersebut, bahkan aparat keamanan dari masing-masing pihak pernah ditempatkan di sekitar pulau. Ketegangan ini bukan semata soal daratan kecilnya, melainkan potensi ekonomi besar dari sumber daya ikan di sekitarnya. Setelah dilakukan survei batas wilayah bersama, Migingo akhirnya diakui secara resmi berada dalam wilayah Kenya. Meski demikian, keberadaannya tetap menjadi simbol bagaimana pulau kecil di tengah danau bisa memiliki arti politik dan ekonomi yang sangat besar di Afrika Timur. Sejak awal 2000-an, Pulau Migingo menjadi sumber ketegangan antara Kenya dan Uganda. Kedua negara sama-sama mengklaim pulau kecil ini sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Penyebab utamanya bukan karena luas daratannya yang hanya sekitar 2.000 meter persegi, melainkan karena lokasinya yang sangat strategis. Perairan di sekitar Migingo merupakan salah satu area penangkapan ikan Nile perch paling produktif di Danau Victoria. Ikan ini memiliki nilai ekspor tinggi ke pasar internasional, terutama ke Eropa, sehingga menjadi sumber pemasukan penting bagi nelayan dan pemerintah setempat. Ketegangan sempat meningkat ketika aparat dari kedua negara hadir di pulau tersebut. Nelayan dilaporkan harus membayar izin atau retribusi kepada otoritas yang berjaga, menciptakan kebingungan dan tekanan ekonomi. Situasi ini sempat memicu protes diplomatik antara kedua pemerintah. Untuk meredakan konflik, dilakukan survei dan penegasan batas wilayah bersama. Hasilnya menyatakan bahwa Migingo secara resmi berada di wilayah Kenya. Meski demikian, hingga kini aparat dari kedua negara masih sering terlihat di sekitar pulau, terutama untuk mengawasi aktivitas perikanan dan menjaga stabilitas kawasan. Pulau kecil ini pun menjadi bukti bahwa sengketa wilayah tidak selalu soal daratan luas, kadang justru tentang sumber daya alam yang tersembunyi di sekitarnya.
Kehidupan di Pulau Migingo hampir sepenuhnya bergantung pada hasil perikanan dari Danau Victoria. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, berangkat sejak dini hari dan kembali membawa tangkapan utama mereka, ikan Nile perch yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Nile perch menjadi komoditas ekspor penting di kawasan Afrika Timur. Ikan ini dipasok ke berbagai pabrik pengolahan di daratan sebelum dikirim ke luar negeri. Karena itulah, meski pulau ini kecil dan tampak sederhana, aktivitas ekonominya sangat dinamis. Di atas lahan yang sempit, berdiri berbagai fasilitas pendukung seperti bar kecil tempat nelayan melepas lelah, penginapan sederhana bagi pendatang, warung makan yang menyajikan hasil tangkapan segar, tempat hiburan yang ramai di malam hari. Setiap hari terjadi transaksi jual beli ikan dalam jumlah besar. Uang tunai berputar cepat, terutama saat hasil tangkapan melimpah. Bahkan, beberapa laporan menyebut peredaran uang di pulau kecil ini bisa mencapai angka yang cukup signifikan untuk ukuran wilayah sekecil itu. Meski infrastrukturnya terbatas dan kondisi hidupnya padat, Migingo tetap menjadi magnet ekonomi bagi para nelayan. Kedekatannya dengan zona tangkapan ikan terbaik menjadikan pulau ini sebagai titik penting dalam rantai industri perikanan di kawasan tersebut. Sebagai pulau kecil yang padat penduduk, Pulau Migingo memiliki fasilitas yang sangat terbatas. Pulau ini tidak memiliki sumber air tawar alami, tidak ada rumah sakit permanen, dan sistem sanitasi yang tersedia pun sangat minim. Air bersih harus didatangkan dari daratan menggunakan perahu, sehingga harganya relatif mahal bagi warga. Untuk kebutuhan medis, penduduk biasanya harus menyeberang ke daratan di wilayah sekitar Danau Victoria. Jika terjadi keadaan darurat pada malam hari atau saat cuaca buruk, kondisi ini tentu menjadi tantangan besar. Karena padatnya bangunan dan terbatasnya fasilitas sanitasi, lingkungan pulau tampak kumuh dan sesak. Rumah-rumah berdempetan tanpa banyak ventilasi, dan ruang terbuka hampir tidak tersedia. Risiko kebakaran dan penyebaran penyakit juga menjadi ancaman yang nyata. Namun, bagi para nelayan, segala keterbatasan itu dianggap sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh. Kedekatan Migingo dengan zona tangkapan ikan terbaik membuat mereka tidak perlu berlayar jauh. Waktu dan biaya operasional bisa ditekan, sementara peluang mendapatkan hasil tangkapan besar tetap tinggi. Disinilah ironi Migingo terlihat jelas. Di satu sisi penuh keterbatasan, di sisi lain menjadi titik ekonomi yang sangat menjanjikan bagi mereka yang menggantungkan hidup pada perairan danau. Karena luasnya yang sangat terbatas, kehidupan sosial di Pulau Migingo terasa begitu dekat dan terbuka. Hampir semua penduduk saling mengenal satu sama lain. Tidak ada kendaraan bermotor di pulau ini. Jarak dari ujung ke ujung bahkan bisa ditempuh kurang dari 1 menit dengan berjalan kaki. Interaksi sosial terjadi setiap hari tanpa sekat. Percakapan terdengar dari rumah ke rumah, aktivitas bongkar muat ikan menjadi tontonan bersama, dan kabar terbaru cepat menyebar tanpa perlu media sosial. Privasi hampir tidak ada. Tetapi rasa kebersamaan justru tumbuh kuat di tengah keterbatasan ruang. Sebagian besar penduduk adalah nelayan dari berbagai daerah di sekitar Danau Victoria. Bahkan ada yang datang dari negara berbeda. Perbedaan latar belakang itu melebur dalam satu tujuan yang sama, mencari penghidupan dari danau. Saat malam tiba, suasana berubah. Lampu-lampu kecil dari rumah beratap seng memantul di permukaan air danau yang gelap. Musik dari bar sederhana terdengar samar, bercampur dengan suara ombak kecil dan perahu yang bersandar. Pemandangan ini menciptakan kontras yang kuat antara keindahan cahaya malam dan kerasnya perjuangan hidup di pulau sekecil itu. Di balik kepadatan dan keterbatasan, Migingo tetap hidup sebagai komunitas yang dinamis, penuh interaksi, dan bertahan dengan semangat kebersamaan. Meski ukurannya sangat kecil, Pulau Migingo memiliki pengaruh yang jauh melampaui luas daratannya. Pulau ini menjadi titik penting dalam dinamika ekonomi dan politik di kawasan Danau Victoria. Secara ekonomi, Migingo berada di jantung salah satu wilayah perikanan paling produktif di Afrika Timur. Hasil tangkapan ikan bernilai tinggi dari sekitar pulau ini mendukung rantai industri yang melibatkan nelayan, pedagang,
pabrik pengolahan, hingga pasar ekspor internasional. Artinya, pulau kecil ini ikut berkontribusi pada perputaran ekonomi lintas negara. Secara politik, Migingo pernah memicu ketegangan diplomatik antara Kenya dan Uganda. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa sumber daya alam, terutama yang bernilai ekonomi tinggi, dapat menjadi pemicu persaingan antar negara, bahkan hanya karena sebidang daratan kecil di tengah danau. Migingo akhirnya menjadi simbol bahwa nilai sebuah wilayah tidak selalu ditentukan oleh luasnya, tetapi oleh posisi strategis dan kekayaan sumber daya di sekitarnya. Pulau kecil ini mengajarkan bahwa di balik ukuran yang tampak sederhana, bisa tersembunyi pengaruh yang sangat besar bagi kawasan sekitarnya. Pulau kecil seperti Pulau Migingo membuktikan bahwa tempat yang tampak sederhana bisa menyimpan cerita luar biasa tentang perjuangan hidup, perebutan wilayah, hingga kerasnya kehidupan nelayan di tengah luasnya Danau Victoria. Dari daratan mungil inilah, kita belajar bahwa ukuran bukanlah penentu arti dan dampak sebuah tempat. Semoga kisah unik ini bisa menambah wawasan dan membuka sudut pandang baru tentang kehidupan di berbagai belahan dunia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Lumaraya dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan fakta-fakta menarik dan cerita unik lainnya dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dan salam pengetahuan.